Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 4 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh ibadah, pelayanan belas kasih, dan pelayanan lainnya yang kami lakukan. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini 4 Oktober 2025 berjudul Penyelidikan Hati dan Pemeriksaan Diri. Ayat inti dikutip dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Setelah kenaikan Kristus, para murid berkumpul di satu tempat untuk memanjat permohonan yang rendah hati kepada Allah. Dan setelah 10 hari penyelidikan hati dan pemeriksaan diri, jalan pun dipersiapkan bagi Roh Kudus untuk memasuki bait-bait jiwa yang telah disucikan dan dikuduskan. Setiap hati dipenuhi dengan roh, seolah-olah Allah ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa adalah hak prerogatifnya untuk memberkati mereka dengan berkat-berkat sorgawi yang terbaik. Apa hasilnya? Ribuan orang bertobat dalam sehari. Pedang roh berkilat ke kanan dan ke kiri. Dengan mata pedang yang baru dan penuh kuasa, pedang itu menembus hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Penyembahan berhala yang telah bercampur dengan penyembahan umat telah digulingkan. Wilayah baru ditambahkan ke dalam kerajaan Allah. Tempat-tempat yang tadinya tandus dan rusak, kini mengumandangkan pujian-pujian kepadanya. Orang-orang percaya yang bertobat kembali, yang lahir baru, menjadi kekuatan yang hidup bagi Allah. Sebuah nyanyian baru dilantunkan di mulut mereka, bahkan pujian bagi Yang Maha Tinggi. Dikendalikan oleh Roh Kudus, mereka melihat Kristus dalam diri saudara-saudara mereka. Satu minat menang. Satu hal yang ditiru menelan semua yang lain. Menjadi seperti Kristus, melakukan pekerjaan Kristus. Semangat yang sungguh-sungguh diungkapkan dengan sikap menolong yang penuh kasih, dengan kata-kata yang ramah, dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Semua berusaha untuk melihat siapa yang dapat berbuat paling banyak untuk memperluas kerajaan Kristus. Orang banyak yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dikutip dari Kisah pasal 4 ayat 32. Di dalam ke-12 murid, ragi kebenaran disembunyikan oleh Sang Guru Agung. Murid-murid ini akan menjadi alat di tangan Allah untuk menyatakan kebenaran kepada dunia. Kuasa ilahi diberikan kepada mereka, karena Juru Selamat yang telah bangkit mengembusi mereka berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dipenuhi dengan roh ini, mereka pergi untuk bersaksi bagi kebenaran. Maka Allah menghendaki hamba-hambanya untuk pergi hari ini dengan pekabaran yang telah Dia berikan kepada mereka. Namun,
Sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka tidak dapat menanggung pekabaran ini dengan kuasa. Sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka tidak dapat menyadari apa yang dapat Allah lakukan melalui mereka. Dikutip dari The Review and Herald 10 Juni 1902. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saudari dalam Yesus Kristus. Ayat inti renungan malam ini terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ayat ini adalah doa Raja Daud yang merupakan undangan yang dalam dan serius. Bukan sekedar permintaan untuk diberkati, tapi untuk diselidiki, diperiksa, dan dituntun oleh Allah. Ini adalah doa yang lahir dari kerendahan hati, dari kesadaran bahwa terang Allah dapat membuat kita berjalan di dalam terang jalannya. Kita bisa berjalan di jalan yang tampaknya benar, tapi ternyata menjauh dari kehendaknya. Mengapa penyelidikan hati dan pemeriksaan diri ini sangat penting? Kita ketahui dalam Alkitab bahwa hati adalah sumber dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dan bisa juga merupakan sumber dari kejahatan jika tidak dijaga. Dan juga menjadi sumber ataupun pusat kehidupan kita apabila kita dapat menjaganya. Raja Sulaiman di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Apa artinya menjaga hati ini? Artinya, jika hati tidak dijaga, maka seluruh hidup bisa akan jatuh ke dalam kejahatan atau dosa. Itulah sebabnya Raja Daud memohon agar Allah menyelidiki hatinya, supaya dia tidak tersesat tanpa sadar. Selanjutnya, Raja Sulaiman di dalam Amsal 51 ayat 11 sampai 13 berkata, "Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Raja Daud dan anaknya Raja Sulaiman sadar bahwa mereka tidak bisa mempercayai diri dan penilaiannya sendiri. Ia tahu bahwa hanya Allah yang mampu menyelidiki hati dengan sempurna dan menuntun langkah mereka ke jalan yang benar. Pekerjaan besar Allah menuntut bejana yang bersih, dan bejana itu adalah hati kita harus terlebih dahulu bersedia dibersihkan. Banyak orang ingin kuasa Roh Kudus, tetapi tidak siap untuk menyelidiki hatinya sendiri. Itulah sebabnya sebelum Allah mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid, mereka terlebih dahulu mengalami 10 hari penyelidikan hati dan pemeriksaan diri. Ini bukan kebetulan. Pekerjaan Allah tidak dapat dilakukan dengan efektif oleh orang-orang yang masih dipenuhi oleh ambisi, kesombongan, atau dosa yang tersembunyi. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 286, paragraf 2 menyatakan, setelah kenaikan Kristus, para murid berkumpul di satu tempat untuk memanjatkan permohonan yang rendah hati kepada Allah. Dan setelah 10 hari penyelidikan hati dan pemeriksaan diri, jalan pun dipersiapkan bagi Roh Kudus untuk memasuki bait-bait jiwa yang telah disucikan dan dikuduskan. Setiap hati dipenuhi dengan roh, seolah-olah Allah ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa adalah hak prerogatifnya untuk memberkati mereka dengan berkat-berkat surgawi yang terbaik. Setelah murid-murid dengan sungguh-sungguh menyelidiki hati, memeriksa diri, dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya, mereka menerima Roh Kudus dengan limpah. Apa hasilnya? Selanjutnya,
masih dalam renungan malam ini, paragraf 3 menyatakan, ribuan orang bertobat dalam sehari. Pedang roh berkilat ke kanan dan ke kiri. Dengan mata pedang yang baru dan penuh kuasa, pedang itu menembus hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Penyembahan berhala yang telah bercampur dengan penyembahan umat telah digulingkan. Wilayah baru ditambahkan ke dalam kerajaan Allah. Tempat-tempat yang tadinya tandus dan rusak, kini mengumandangkan pujian-pujian kepadanya. Orang-orang percaya yang bertobat kembali, yang lahir baru menjadi kekuatan yang hidup bagi Allah. Sebuah nyanyian baru dilantunkan di mulut mereka, bahkan pujian bagi yang maha tinggi. Para pengikut Yesus yang dipenuhi Roh Kudus melihat Kristus dalam sesama mereka dan bersatu dalam tujuan menjadi seperti Kristus dan melakukan pekerjaannya. Mereka menunjukkan kasih melalui sikap, kata-kata, dan perbuatan yang tidak mementingkan diri, berlomba-lomba memperluas kerajaan Allah. Mereka mampu menyampaikan pekabaran kebenaran dengan kuasa. Apakah hanya sehari saja ribuan orang bertobat pada waktu murid-murid dan pengikut Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, Kisah Para Rasul 5 ayat 14, dan Kisah Para Rasul 6 ayat 7 berkata, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Pertanyaannya kepada kita malam ini adalah, apakah kita berani berdoa seperti Raja Daud dan Raja Sulaiman, membuka seluruh isi hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan meminta Dia menyelidiki semuanya? Bila berani, kita rela diselidiki, kita memberi ruang bagi Allah untuk menyucikan, membentuk, dan membimbing hidup kita ke dalam rencananya yang kekal. Kita diingatkan kembali bahwa sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, mereka terlebih dahulu menghabiskan waktu di dalam doa dan pemeriksaan diri selama 10 hari. Mereka menyatukan hati, merendahkan diri, menyerahkan semua ambisi pribadi. Hasilnya luar biasa. Ribuan orang bertobat setiap hari, dan hari-hari berikutnya orang-orang percaya ditambahkan ke dalam kerajaan Allah. Dan murid menjadi saksi yang hidup dan berkuasa. Apakah kita juga rindu dipenuhi oleh Roh Kudus seperti mereka? Kalau iya, prosesnya tetap sama. Mari kita menyelidiki hati dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah ingin memakai kita, tetapi bejananya harus bersih. Hanya ketika kita bersedia berkata, Tuhan, lihatlah apakah jalanku serong, maka Ia bisa menuntun kita ke jalan yang kekal dan memberdayakan kita untuk pelayanan yang sejati. Mengapa sepertinya kecurahan Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus tidak terjadi kepada kita sekarang ini? Di dalam The Review and Herald tanggal 10 Juni 1902, artikel A, paragraf 4 berkata, umat Allah tampaknya tidak mampu memahami dan menerima janji ini. Mereka tampaknya berpikir bahwa hanya sedikit curahan kasih karunia yang akan jatuh kepada jiwa yang haus. Mereka bertindak seolah-olah mereka harus mengandalkan usaha mereka sendiri untuk keselamatan, dan akibatnya mereka hanya memiliki sedikit kekuatan untuk pekerjaan kemenangan. Mereka hanya memiliki sedikit terang untuk diberikan kepada jiwa-jiwa yang sekarat dalam kegelapan kesalahan. Anggota gereja, anggota jemaat ataupun kelompok telah lama merasa puas dengan sedikit berkat Allah. Mereka tidak merasa perlu meraih hak istimewa yang mulia yang disediakan bagi mereka dengan pengorbanan Yesus yang tak terhingga. Kerohanian mereka lemah.
pengalaman mereka kerdil dan lumpuh, dan karena itu mereka tidak layak untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mampu menyampaikan kebenaran firman Allah yang agung dan mulia dalam kuasa roh. Lebih lanjut, dalam tulisan yang sama, paragraf 8 berkata, ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, itu bagaikan angin yang bertiup kencang dan dahsyat. Roh Kudus diberikan dengan berlimpah, karena Roh Kudus memenuhi seluruh tempat di mana para murid duduk. Demikian pula, Roh Kudus akan diberikan kepada kita ketika hati kita siap menerimanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, penyelidikan hati dan pikiran oleh Tuhan sangat penting, karena hati adalah pusat kehidupan dan bisa menyesatkan jika tidak dijaga. Hati manusia sangat licik dan sulit dipahami. Bisa kita baca dalam Yeremia 17 ayat 9. Kita bisa merasa benar, tapi sebenarnya salah. Amsal 14 ayat 12. Hanya Allah yang dapat menyelidiki dan menuntun kita ke jalan yang benar. Sebagaimana ayat inti di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Daud memberikan teladan kerendahan hati untuk selalu membuka diri kepada Allah. Karena hanya dengan bimbingan Allah kita bisa hidup dalam kebenaran yang sejati. Marilah kita ambil waktu untuk berdoa seperti Raja Daud. Bukan doa untuk minta hal-hal yang besar, tetapi untuk meminta Allah menyelidiki hati kita. Dan ketika Dia menunjukkan apa yang harus dibuang, mari kita buang. Ketika Dia menunjukkan jalan yang benar, mari kita ikuti. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolonglah kami sebagai individu, kelompok, dan jemaat agar dapat memohon karunia Roh Kudus dengan menyelidiki dan memeriksa hati kami. Hanyalah oleh kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami, maka kami dapat menyelidiki dan memeriksa hati kami, dan kami dapat dituntun kepada seluruh kebenaran. Oleh sebab itu, ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar hidup kami selaras dengan hidupnya Yesus Kristus. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.